Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa, masih di channel Medianto Production. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman dua bagian dan dua hal penting tentang porang yang sedang memasuki masa dorman. Namun sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa berlangganan ke channel Medianto Production dengan cara subscribe channelnya dan tekan tombol lonceng. Kemudian sukai dan tonton semua videonya serta bagikan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar positif Anda yang membangun channel ini untuk lebih baik lagi ke depannya dalam berbagi informasi kepada Anda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Masa dorman itu artinya memang porang sedang layak untuk dipanen, baik umbi ataupun katanya. Jadi pada awal masa dorman biasanya umbi porang itu masih memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga harga porang pun biasanya pada awal-awal mulai masa istirahat itu masih relatif murah. Kalau menurut informasi teman-teman pengusaha di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, harga porang saat ini masih seputar 7.000 per kilogram umbi porang basah. Hal kedua bisa saja terjadi karena menumpuknya bahan baku. Biasanya orang kalau sudah mulai masa dorman rame-rame panen porangnya untuk kemudian dijual, sehingga bahan baku membludak dan mengakibatkan harga porang bisa saja murah. Ini kemungkinan kedua bisa terjadi, tapi mudah-mudahan harga porang selalu stabil, banyak atau sedikitnya bahan baku dari porang itu sendiri. Kemudian yang kedua, di masa-masa akhir dorman atau sudah lama dorman ya, bahkan di lokasi tanam, kalau kita tidak kasih tanda, kita tidak tahu tanaman porang ada di situ, karena memang pohon sudah kering, hilang ya, bahkan sudah bercampur tanah dan lain sebagainya. Itu saat umbi porang cukup padat ya, dan kadar airnya rendah. Ini biasanya kualitas umbi porang sudah cukup bagus kalau sudah masa dormannya sudah lama, sehingga harga porang cukup tinggi. Apalagi kalau ekspornya bagus, dan biasanya akhir-akhir masa dorman itu bahan baku porang sudah langka. Menurut informasi teman-teman pengusaha juga, kalau Agustus September kemungkinan harga porang itu kalau ekspor lancar mencapai 19.000 per kilogram umbi basah. Beda lagi ceritanya kalau teman-teman panen umbi kemudian dilakukan perubahan bentuk seperti dibuat chip atau dibuat keripik, kemudian dijemur dan dijual, itu harganya beda lagi. Kalau awal masa dorman itu kemungkinan 45.000 per kilogram, tapi kalau sudah masa-masa akhir masa dorman Agustus atau September itu bisa saja harganya mencapai 65 bahkan 70.000 per kilogram chip dari umbi porang itu sendiri. Itu yang pertama tentang umbi porang. Bagian kedua adalah biji kata. Biji kata ini adalah sesuatu yang diincar-incar banyak orang ketika masa dorman porang tiba, karena memang biji kata sangat potensial untuk dijadikan bibit dan dibudidayakan dibandingkan biji spora atau bunga dari porang tersebut. Masa dorman merupakan masa di mana kita sudah bisa mulai memetik biji kata. Banyak juga orang melakukan pemotongan ya, kemudian membiarkan mengering potongan dari pohon porang tersebut, kemudian nanti dengan sendirinya diambil biji kata. Itu kurang maksimal dan kurang bagus. Lebih baik dibiarkan saja di posisi tanaman porang, dia mengering sendiri dari dalam tanah pada posisi umbi masih bertemu dengan pohon dan daunnya. Biji kata bisa diambil langsung saat memang sudah posisi dia bisa dengan sangat mudah kita ambil atau jatuh sendiri, hanya saat ketika disentuh. Kemudian proses setelah diambil biji kata atau bulbil porang tersebut bisa dibersihkan dengan cairan deterjen atau sabun dan lain sebagainya, kemudian dikeringkan dengan cara ditiriskan, jangan dijemur di matahari. Dan setelah itu bisa teman-teman simpan di lokasi penyimpanan seperti para-para atau rak-rak yang dibuat dengan jaring atau kawat, kemudian disimpan di situ.
Jangan disimpan langsung di atas lantai atau di atas tanah tanpa mempertimbangkan kelembapannya ya, karena bisa menyebabkan bulbil atau kata itu akan membusuk atau jamuran. Lebih baik disimpan di rak atau para-para atau sejenis rak dari kayu, kemudian dipasangkan jaring dan kawat sehingga sirkulasi udaranya masih sangat bagus. Biji kataknya ditaruh di situ sehingga aman sampai musim tanam tiba, masih bisa terjaga kualitas dari bulbil atau biji kataknya, tidak banyak yang rusak sehingga tidak merugikan teman-teman. Untuk teman-teman di Lombok yang pemula terutama, kalau memang ternyata biji kataknya masih sedikit, lebih baik jangan dijual karena harga biji katak ini sangat mahal memang, mulai dari 80 sampai bahkan di pasar online itu mencapai 300.000 per kilogram. Kalau kemungkinan modal kurang, itu lebih baik jangan dijual buah katak dari hasil tanaman musim sebelumnya atau tanaman tahun ini misalnya, jangan dijual, lebih baik dikembangkan lagi, ditanam lagi untuk dikembangkan, setelah banyak baru dijual. Karena di masa pandemi seperti ini memang kita butuh modal besar untuk pembelian katak, apalagi saat ini memang porang sedang diidolakan banyak orang, banyak yang mengincar, mau membeli dan membudidayakan. Lebih baik disimpan, kalau memang banyak baru mungkin dijual. Itu mungkin dua hal dan dua bagian penting informasi tentang porang yang saat dorman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertani porang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.